Yang saya hormati Bu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi. Perkenalkan, saya Zafa Asma Nurul Azizah dengan NIU 535675 dari Prodi Aquaculture angkatan 2024. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem digesti dan juga ekskresi pada moluska, di mana moluska ini merupakan hewan invertebrata yang memiliki sistem pencernaan dan ekskresi yang sangat beragam tergantung dari jenisnya dan juga dari habitatnya. Pertama, kita akan mulai dari sistem digesti terlebih dahulu atau yang sering kita sebut sebagai sistem pencernaan. Di mana secara umum moluska ini dibagi menjadi 3 bagiannya untuk sistem digesti, yaitu ada foregut, ada midgut, dan juga ada hindgut. Kalau foregut sendiri itu kan berarti bagian depan tubuh seperti mulut, rahang, saluran ludah, dan esofagus. Kemudian untuk midgut terdapat lambung, stelsa, kelenjar pencernaan, dan gastrik saisum. Kemudian untuk hindgut sendiri itu kan berarti bagian belakang yang terdiri dari rektum dan juga anus atau yang menghubungkan usus dengan anus, seperti itu. Nah, untuk kebiasaannya makan sendiri, moluska ini mempunyai strategi yang berbeda dengan hewan lainnya seperti filter feeder pada bivalvia contohnya. Kemudian terdapat scraper yang membantu mengikis permukaan keras. Kemudian untuk tipe jenisnya itu berdasarkan makanannya, moluska ini dibagi menjadi 3 seperti hewan-hewan pada umumnya, seperti herbivora, karnivora, omnivora, seperti itu. Nah, kemudian untuk secara spesifiknya nih, sistem digesti tergantung dari jenis-jenis moluskanya itu berbeda-beda. Contohnya pada bivalvia. Untuk bivalvia sendiri, dia itu pencernaan itu nanti dimulai dari menyortir partikel makanan secara pasif dan juga aktif. Kemudian terdapat beberapa macam enzim pencernaan yang membantu seperti amilase, tripsin, kitinase, selulase, dan esterase. Nah, untuk pencernaannya itu dibagi menjadi 2, secara ekstraseluler dan secara intraseluler. Dan terdapat bakteri simbiotik yang membantu mencerna kayu atau terdapat di teredo. Itu tadi untuk bivalvia. Selanjutnya kita akan move ke gastropoda. Nah, kalau gastropoda sendiri itu memiliki radula, crop, dan kelenjar salivari yang nanti pencernaannya itu juga dibagi menjadi 2 sama seperti bivalvia, yaitu secara ekstraseluler dan juga intraseluler. Nah, untuk cephalopoda kan tadi sudah bivalvia, gastropoda, dan sekarang cephalopoda atau cumi-cumi gurita. Nah, seperti itu. Untuk yang karnivora itu mereka itu aktif dengan paru dan juga radulanya. Kemudian memiliki kelenjar tinta yang digunakan sebagai sistem pertahanan. Dan juga ada kelenjar salivari yang nanti menghasilkan enzim dan juga racun. Nah, untuk makanan nanti akan dicerna di lambung, saisum, dan juga di usus. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Conoidea atau predator khusus, di mana nanti dia menggunakan Caxoglosanthus untuk menyuntikkan racun ke mangsanya sebagai salah satu untuk mendapatkan karena kan dia sebagai predator khusus seperti itu. Nah, kemudian moluska itu seperti Tridacna contohnya, itu tuh beberapa spesies laut moluska itu dapat bersimbiosis dengan zooxanthella atau alga fotosintetik. Kemudian terdapat bakteri pengoksidasi sulfur atau metana, kemudian bisa memberikan energi tambahan dari hasil fotosintesis atau kemosintesis. Nah, setelah kita mempelajari mengenai sistem digesti atau pencernaan, sekarang kita akan lanjut move ke sistem ekskresi. Nah, dimana seperti yang kita ketahui, ekskresi itu merupakan sebuah sistem yang nantinya itu akan mengeluarkan limbah atau sisa-sisa makan atau sisa-sisa yang sudah tidak terpakai di tubuh kita atau tubuh si moluska ini. Nah, fungsinya secara utama itu tuh tugasnya dia akan tentunya mengeluarkan limbah metabolik terutama berupa nitrogen, kemudian menyerap kembali air dan zat yang berguna, kemudian juga untuk menjaga tekanan osmotik dalam tubuh. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi untuk ekskresi itu, di sini kita akan menjelaskan mengenai
jenis-jenis organ ekskresi yang digunakan oleh si moluska ini. Yang pertama itu ada ginjal, teman-teman, di mana ginjal ini juga berhubungan dengan jantung. Kalau jantung itu nanti akan terjadi penyaringan awal, kemudian terdapat perikardium, tempat terbentuknya urin primer, dan saluran renal perikardial yang mengalirkan urin ke ginjal. Nah, beberapa moluska itu juga memiliki kelenjar anal, contohnya pada Neogastropoda, kemudian kelenjar pencernaan yang turut nanti terlibat dalam ekskresi nitrogen. Nah, urin sendiri itu terbagi menjadi proses terbentuknya urin itu sangat kompleks ya, terutama urin itu terbentuk secara kompleks, di mana dia itu nanti awalnya dimodifikasi di ginjal, kemudian nanti akan menjadi urin sekunder, baru nanti akan keluar ke luar tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya urin, di mana diawali oleh filtrasi, kemudian nanti akan masuk ke tahap reabsorpsi, sekresi, dan dilanjutkan ke sistem ekskresi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari filtrasi, di mana di filtrasi ini akan terjadi melalui pori-pori di sel podosit di jantung, kemudian nanti urin primer dikumpulkan di rongga perikardial. Nah, selanjutnya akan masuk ke tahap reabsorpsi, di mana air dan nutrien seperti glukosa dan ion-ion yang berguna itu diambil kembali, yang bisa melalui osmosis atau transport aktif. Nah, setelah reabsorpsi masuk ke tahap sekresi, di mana nanti limbah nitrogen seperti amonia, urea, asam urat, asam nitrat itu dan asam organik maupun ion-ion yang berlebih itu akan dibuang ke urin. Baru setelah itu urin sekunder akan dikeluarkan dari tubuh atau yang kita sebut sebagai sistem ekskresi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem digesti dan ekskresi dari PPT 7 ini, yang saya tangkap seperti itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ekskresi dan sistem digesti itu setiap jenis moluskanya itu sangat berbeda-beda. Bivalvia berbeda dengan gastropoda, gastropoda berbeda dengan cephalopoda, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Terima kasih Bu Desi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.